Halo nakama, kembali lagi bersama kami di Cenime, cerita anime. Sebelum kita lanjut ke episode selanjutnya dari Blue Lock versus Jepang U20, kita akan mencoba flashback ke masa lalu sebelum Isagi masuk ke fasilitas Blue Lock. Lalu, bagaimanakah perjalanan Isagi Yoichi? Langsung saja ke alur ceritanya. Cerita dimulai di pertandingan penyisihan prefektur antara tim Ichinan dan tim Matsukaze. Isagi, striker tim Ichinan, mendapatkan peluang emas untuk menyamakan skor. Namun alih-alih menendang langsung, ia memilih mengoper bola kepada rekannya. Di mana keputusan itu berujung pahit ketika rekannya gagal memanfaatkan peluang, yang kemudian malah dimanfaatkan oleh tim Matsukaze untuk melancarkan serangan balik, yang mana striker lawan bernama Kira berhasil mencetak gol sehingga mengunci kemenangan mereka dan mengakhiri perjalanan tim Ichinan di babak penyisihan. Kekalahan itu menyisakan duka mendalam bagi Isagi. Ia berjalan pulang dengan hati berat, merenungi keputusan yang diambilnya di lapangan. Sebagai seorang yang bercita-cita menjadi striker hebat seperti idolanya, yaitu Noel Noah, kegagalan itu terasa seperti hantaman keras. Isagi pun mulai mempertanyakan keputusannya untuk bermain aman. Andai aku lebih egois dan menendang sendiri, pikirnya penuh penyesalan. Rasa kecewa yang mendalam membuatnya menangis sejadi-jadinya. Namun itu juga menjadi titik awal refleksinya. Di tengah masa sulit itu, Isagi mendapat kejutan, yaitu undangan dari Asosiasi Sepak Bola Jepang untuk mengikuti seleksi khusus. Meski pada awalnya ragu, semangatnya pun kembali menyala setelah bertemu sosok Kira yang memberinya pujian atas bakatnya sendiri. Ternyata, seleksi tersebut mengumpulkan 300 striker dari seluruh Jepang di sebuah fasilitas bernama Blue Lock. Di sana, seorang pria bernama Ego Jinpachi menjelaskan misi ambisius mereka, yaitu menciptakan striker terbaik dunia untuk membawa Jepang menjuarai Piala Dunia. Para peserta termasuk Isagi harus bersaing ketat, hanya yang terbaik yang akan bertahan. Dan Blue Lock adalah tempat di mana seorang striker kelas dunia akan dilahirkan. Mendengar penjelasan Ego, Kira langsung menyatakan ketidaksetujuannya. Ia menolak mentah-mentah gagasan tersebut dengan alasan bahwa ia masih memiliki tanggung jawab untuk memperkuat timnya di turnamen nasional. Kira pun menganggap penjelasan Ego hanyalah omong kosong belaka saja. Namun, Ego tidak tinggal diam. Ia pun kembali memprovokasi semangat para peserta dengan menegaskan bahwa turnamen seperti itu tidak ada apa-apanya dibandingkan tujuan besar mereka. Ego lalu menjelaskan bahwa proyek Blue Lock dirancang untuk menciptakan seorang striker dengan karakter kuat yang sangat dibutuhkan sepak bola Jepang saat ini. Ia juga menekankan bahwa seorang striker kelas dunia seperti Noel Noah harus memiliki sifat egois untuk menjadi yang begitu terbaik. Perkataan Ego menggugah pemikiran Isagi. Sebelumnya ia selalu menghindari keegoisan, namun kini ia mulai mempertimbangkan bahwa keegoisan mungkin adalah kunci untuk menjadi striker hebat. Dengan semangat baru, Isagi menjadi orang pertama yang berlari untuk mengikuti proyek tersebut, diikuti oleh para peserta lainnya. Singkat waktu, para peserta kemudian dibawa ke fasilitas khusus Blue Lock. Di sana Isagi menerima nomor 299 yang mencerminkan peringkatnya di antara 300 peserta. Ia ditempatkan dalam sebuah ruangan bersama peserta lain yang akan menjadi teman sekaligus saingan dalam proses seleksi. Ego menjelaskan bahwa hanya 5 peserta terbaik dalam proyek ini yang akan terpilih menjadi striker tim Jepang U20 untuk Piala Dunia yang akan digelar dalam 6 bulan. Namun, mereka yang tereliminasi dari Blue Lock akan kehilangan hak untuk mewakili Jepang di kancah internasional selamanya. Sebagai tes pertama, setiap kelompok peserta dipaksa bermain rondo. Aturannya sederhana, dalam waktu 1306 detik, peserta terakhir yang terkena bola akan langsung dieliminasi. Hal ini kemudian menciptakan ketegangan di antara peserta yang mulai menyusun strategi untuk menjatuhkan pemain dengan peringkat terendah, termasuk Isagi sendiri. Permainan pun berjalan semakin kacau saat Isagi terkena bola dan menjadi penjaga, di mana pada awalnya ia merasa panik karena merasa akan tereliminasi. Namun, ia segera menyadari bahwa tidak ada gunanya mengejar pemain dengan peringkat rendah. Saat peluang muncul setelah Igarashi terkena sebuah cedera akibat benturan, Isagi kemudian memutuskan untuk mengambil resiko besar dan mengincar Kira sebagai peserta terkuat di ruangan itu. Dengan bantuan sosok bernama Bachira yang memiliki pemikiran serupa, Isagi pun malah berhasil mengenai Kira di detik-detik terakhir. Langkah berani ini menjadi awal perjalanan Isagi dalam membangun dirinya menjadi striker kelas dunia. Setelah permainan rondo selesai, Kira harus menerima kenyataan pahit, di mana ia tereliminasi dari Blue Lock. Dengan darah yang masih menetes akibat terkena bola, Kira meluapkan emosinya kepada sosok Ego Jinpachi.
menyebut permainan tersebut tidak masuk akal dan menuduh asosiasi melakukan kesalahan besar dengan membuang pemain berbakat seperti dirinya. Ego pun menanggapi kemarahan Kira dengan tenang. Ia menjelaskan bahwa Kira bukanlah tipe striker yang ia cari. Melalui permainan rondo di ruang sempit yang menyerupai area penalti, Ego mengharapkan para pemain menunjukkan karakteristik sejati seorang striker kelas dunia. Dalam situasi tersebut, pemain yang membawa bola harus mampu memanfaatkan peluang dengan akurasi tendangan yang tepat. Sementara pemain tanpa bola dituntut untuk memahami taktik, pergerakan, dan posisi secara mendalam. Ego juga mengungkapkan bahwa Kira sebenarnya memiliki waktu 1 detik setelah terkena bola untuk bereaksi. Tetapi ia memilih menyerah tanpa perlawanan. Hal ini berbeda dengan Isagi dan Bachira yang malah memanfaatkan situasi untuk menargetkan pemain terkuat di ruangan, bukannya pemain terlemah. Keputusan tersebut menunjukkan keegoisan dan keberanian yang menjadi kriteria utama seorang striker sejati yang dicari oleh Ego. Setelah itu pun, diumumkan bahwa 11 pemain di ruangan tersebut termasuk Isagi akan bergabung menjadi satu tim, yaitu tim Z, dan tinggal bersama di fasilitas Blue Lock. Sementara itu, proyek Blue Lock dimulai karena kekhawatiran para petinggi Asosiasi Sepak Bola Jepang terhadap kegagalan tim nasional menembus perempat final Piala Dunia 2018. Meski pada awalnya mendapatkan penolakan, terutama dari ketua asosiasi, Andri, seorang anggota baru, meyakinkan semua pihak untuk mempercayakan pengembangan masa depan tim nasional kepada Ego. Project Blue Lock kemudian diperkenalkan kepada publik melalui konferensi pers resmi. Meskipun banyak kritik menyebut langkah ini terlalu ekstrim karena membuang 299 pemain demi melahirkan satu striker hebat. Namun Andri menegaskan bahwa tindakan radikal seperti itu diperlukan untuk membawa sepak bola Jepang ke tingkat dunia. Ia mempercayai bahwa proyek ini akan melahirkan seorang pahlawan baru yang akan mengantarkan Jepang menuju era kejayaan baru di sepak bola. Sai Itoshi, salah satu pemain muda berbakat jebolan Akademi Spanyol, tampak tertarik dengan proyek ini. Ia penasaran seperti apa pemain yang akan lahir dari proyek Blue Lock tersebut. Sementara itu, pemain tim Z mulai menjalani keseharian mereka di fasilitas Blue Lock, dimulai dengan serangkaian tes fisik seperti lari. Isagi yang merasa kemampuannya masih jauh tertinggal dibandingkan rekan-rekannya, ia pun kemudian mulai merasa minder setelah menyadari kekurangan fisiknya. Di fasilitas Blue Lock, makanan yang diterima setiap pemain ditentukan oleh peringkat mereka. Pemain dengan peringkat lebih tinggi menikmati hidangan mewah, sementara mereka yang berada di peringkat terbawah seperti Isagi hanya mendapatkan makanan seadanya. Hal ini pun memotivasi Isagi untuk lebih serius dalam berlatih agar dapat meningkatkan kemampuannya dan peringkatnya itu. Saat berjalan ke lapangan, Isagi bertemu Bachira yang mengajaknya untuk latihan bersama. Dalam latihan itu, Isagi pun penasaran dan bertanya kenapa Bachira memberikan umpan kepadanya pada detik-detik terakhir. Meskipun itu beresiko besar bagi Bachira sendiri. Bachira pun menjelaskan bahwa keputusan itu berasal dari sosok monster dalam dirinya. Ia mengaku bahwa saat bermain sebagai striker, monster tersebut memberinya arahan untuk bergerak. Bachira pun mempercayai bahwa monster itu juga ada di dalam diri Isagi, yang ia lihat melalui ekspresi Isagi pada saat itu. Walaupun bingung dengan penjelasan Bachira itu, Isagi menyadari bahwa ia memang merasa seperti menjadi sosok berbeda ketika berhasil menendang bola ke arah Kira. Tak lama kemudian, terdengar pengumuman pembaruan peringkat. Isagi kini berada di posisi 274. Hanya 2 peringkat di atas peserta terbawah, setelah sekitar 25 peserta tereliminasi sejak tes rondo sebelumnya. Selain itu, diumumkan bahwa seleksi pertama akan segera dimulai, yang mana seleksi ini melibatkan pertandingan antar 5 tim yang akan bersaing dalam klasmen kecil. Hanya tim yang berada di puncak klasmen yang akan lolos ke seleksi kedua. Ego juga menjelaskan bahwa meskipun setiap pemain terbiasa menjadi striker, mereka kini harus berbagi peran dalam satu kesebelasan. Ia mendorong para pemain untuk menciptakan permainan sepak bola dari nol, berdasarkan pemikiran mereka sendiri. Ego pun menegaskan bahwa sepak bola Jepang tidak membutuhkan kerja sama tim yang biasa, melainkan seorang pahlawan yang mampu membawa perubahan besar seperti sosok Messi, Cristiano Ronaldo, ataupun Neymar Junior. Yang mana menurut Ego, seorang pemain yang bisa mengomando permainan seorang diri dapat menjadi pembeda bagi timnya. Pernyataan Ego memicu pemikiran mendalam di benak para pemain, di mana ketika tim Z mulai menentukan posisi setiap pemain, mereka pun menggunakan switch untuk memutuskan. Tak disangka, Isagi memenangkan switch tersebut dan langsung memilih menjadi striker tunggal. Meskipun beberapa anggota tim merasa keberatan mengingat peringkat Isagi yang rendah. Dan kemudian, mereka akhirnya sepakat untuk menerima keputusannya. Setelah itu, tim Z mulai menyusun strategi yang tepat untuk menghadapi tim X. Mereka terlihat sangat bersemangat dan penuh tekad untuk memenangkan pertandingan seleksi ini.
Pertandingan antara tim Z dan tim X akhirnya dimulai. Dengan penuh kepercayaan diri, para pemain tim Z memasuki lapangan. Namun, saat kick-off dimulai, suasana di lapangan menjadi kacau. Alih-alih bekerja sama, para pemain tim Z justru saling berebut bola. Masing-masing berusaha mencetak gol sebanyak mungkin demi ambisi pribadi mereka. Kemudian kondisi kacau ini segera dimanfaatkan oleh tim X untuk merebut bola. Namun, kejutan terjadi ketika beberapa pemain tim X ternyata juga memiliki pemikiran serupa, yakni bermain egois untuk kemenangan individu mereka. Meski begitu, situasi tim X berubah setelah Barrow, pemain dengan kemampuan luar biasa menguasai bola. Dengan percaya diri, ia melewati beberapa pemain tim Z dan mencetak sebuah gol pembuka. Di mana gol ini membuat tim X bermain lebih terorganisir dengan Barrow menjadi pusat serangan mereka. Sementara itu, tim Z semakin kacau dan kemudian saling menyalahkan, bahkan kehilangan fokus pada taktik maupun kerjasama mereka. Tim X kemudian memanfaatkan kehadiran Barrow untuk terus menekan. Banyak pemain tim Z yang berfokus menghentikan Barrow, yang justru membuka celah besar di lini pertahanan mereka. Kemudian, celah ini dimanfaatkan tim X untuk mencetak lebih banyak gol lagi. Dan pada akhirnya, di penghujung pertandingan, tim Z tertinggal telak 0-5. Melihat kekalahan telak ini, Isagi mulai menyadari bahwa permainan tim X yang berpusat pada Barrow sesuai dengan apa yang dikatakan Ego sebelumnya. Di mana kehadiran seorang pemain seperti Barrow mampu mengubah dinamika permainan dan membawa timnya ke level yang lebih baik. Namun, Isagi dan Bachira tidak menyerah. Setelah kick-off dimulai kembali, Isagi dengan penuh semangat berlari menerobos pertahanan tim X. Dan kemudian Bachira yang sedang menguasai bola memberikan umpan matang langsung ke kaki Isagi. Dengan penuh keyakinan, Isagi mencoba mencetak gol untuk memperbaiki situasi. Namun, pada saat itu pergerakan Isagi terbaca oleh Barrow yang segera menghadang strateginya. Di dalam kepanikan, Isagi tiba-tiba mendapatkan penglihatan yang sangat luas. Dengan refleks cepat, ia kemudian mengoper bola ke sisi kanan kepada Rensuke Kunigami. Meskipun dijaga ketat oleh pemain lawan, Rensuke memanfaatkan peluang itu dengan tendangan begitu keras, sehingga mencetak gol pertama tim Z, dan skor pun berubah menjadi 1-5. Meskipun gol berhasil dicetak, wajah Isagi menunjukkan rasa kecewa yang mendalam. Ia merasa telah menyia-nyiakan kesempatan untuk mencetak gol dengan kakinya sendiri. Barrow yang melihat situasi tersebut langsung mengajak Isagi dan menyebutnya tidak pantas menjadi seorang striker sejati karena telah membuang keegoisannya di momen krusial. Pertandingan pertama babak penyisihan berakhir dengan kekalahan telak tim Z atas tim E. Di ruang ganti, suasana pun semakin panas, di mana para pemain mulai berdebat sengit, saling menyalahkan atas kekalahan mereka. Bahkan, beberapa di antara mereka termasuk Raichi memperebutkan posisi striker. Namun, suasana pun mulai mereda setelah Kwon, salah satu pemain senior di tim, mengambil inisiatif untuk menenangkan rekan-rekannya. Ia pun mengingatkan mereka tentang kondisi kritis tim yang kini berada di ujung tanduk. Kwon juga menjelaskan bahwa untuk bertahan dalam kompetisi, mereka membutuhkan 7 poin tanpa mengalami kekalahan lagi dalam pertandingan-pertandingan selanjutnya, yang mana kekalahan lain akan secara otomatis mengeliminasi mereka dari Project Blue Lock. Di mana ucapan Kwon mengingatkan Isagi akan petunjuk dari Ego sebelumnya, yaitu tentang membangun sepak bola dari nol. Isagi yang mulai memahami maksud perkataan Ego, segera menjelaskan pemikirannya kepada rekan-rekannya. Ia menyebut bahwa kunci dari permainan tim X adalah kehadiran Barrow. Sebagai katalis, Barrow mampu mengubah permainan yang asal-asalan menjadi lebih terstruktur dan efektif. Dan kemudian, kehadiran Barrow juga memicu rekan-rekannya untuk bermain lebih terorganisir. Lalu, Isagi menekankan bahwa yang paling dibutuhkan tim Z saat ini adalah kemampuan untuk mengubah 0 menjadi 1. Seperti yang dilakukan oleh sosok Barrow. Lalu ia mengajak rekan-rekannya untuk fokus pada cara menciptakan peluang dan mengubah situasi sulit menjadi keuntungan. Tiba-tiba saja, Ego muncul melalui layar di ruangan tersebut dan membenarkan pemikiran Isagi. Ego menegaskan bahwa mereka tidak akan bisa menang hanya dengan menjalankan tugas yang diberikan. Sebaliknya, setiap pemain harus memiliki skill individu yang unik dan mampu membawa keunggulan dalam pertandingan. Ego juga mengingatkan para pemain untuk tidak terjebak dalam gagasan konvensional tentang peran di dalam tim. Ia menegaskan bahwa seorang striker sejati adalah penghancur sosok yang mampu mencetak gol dalam situasi apapun. Yang mana, pernyataan Ego tersebut menyadarkan seluruh pemain tim Z. Mereka pun mulai menyadari pentingnya mengembangkan keahlian masing-masing untuk bertahan dalam seleksi Blue Lock. Dengan semangat baru, semua pemain bertekad menciptakan keunggulan individu yang dapat membawa mereka menuju kemenangan di pertandingan-pertandingan berikutnya. Setelah mendengar arahan dari Ego, para pemain tim Z mulai berbagi kemampuan dan keahlian mereka masing-masing.
Bachira menunjukkan keahliannya dalam menggiring bola, Raichi dengan teknik mencetak golnya, Imamura yang memiliki kecepatan luar biasa, Kunigami dengan tendangan keras kaki kirinya, lalu Lemon yang serba bisa, Gagamaru yang unggul dalam duel fisik, serta Kwon si piawai melompat tinggi saat menerima bola. Namun, dua pemain yakni Isagi dan Chigiri tampak kesulitan menemukan atau mengungkap keahlian mereka sebagai striker. Kwon mengingatkan bahwa meskipun para pemain memiliki kemampuan individu, jika mereka bermain secara egois tanpa koordinasi, hasilnya akan sama seperti pertandingan sebelumnya, yaitu berantakan dan penuh kekacauan. Oleh karena itu, Kwon kemudian mengusulkan strategi rolling position untuk pertandingan selanjutnya. Dalam taktik ini, 11 pemain akan bergantian menjadi striker, sementara yang lainnya mendukung pemain yang sedang berperan sebagai seorang striker. Strategi ini dianggap efektif, tetapi ada risiko jika dilakukan tanpa koordinasi yang matang. Lemon dan Chigiri memutuskan untuk tetap pada posisi mereka masing-masing, yakni sebagai penjaga gawang dan pemain bertahan. Akhirnya, 9 pemain lainnya sepakat untuk bergantian menjadi striker dengan batas waktu 10 menit per pemain. Dan untuk menyempurnakan strategi ini, tim Z berlatih dengan tekun, membangun kepercayaan dan chemistry di antara mereka. Setelah latihan selesai, Isagi tampak gelisah memikirkan keahlian apa yang sebenarnya ia miliki. Meski sudah 1 minggu berada di fasilitas Blue Lock, ia merasa belum menemukan sesuatu yang benar-benar memuaskan. Saat itulah, Kunigami mendekatinya untuk mengucapkan terima kasih karena Isagi telah memberikan umpan yang memungkinkan dirinya mencetak gol di pertandingan sebelumnya. Tak hanya itu, Kunigami membagi hadiah golnya berupa stik protein kepada Isagi, yang mana melalui percakapan ini kemudian mempererat hubungan keduanya dan mereka saling menyemangati untuk meraih kemenangan di pertandingan selanjutnya melawan tim Y. Zettai katsu. Dalam pertandingan kedua melawan tim Y, tim Z tampak waspada terhadap sosok bernama Hibiki, seorang pemain dengan reputasi sebagai top skor di prefektur Kumamoto. Dengan strategi yang telah disusun sebelumnya, tim Z percaya diri untuk menang. Namun, sejak kick off tim Y mampu membaca pola serangan mereka. Kemudian Bachira yang memulai sebagai striker tak dapat bergerak leluasa karena dihadang oleh 3 pemain lawan. Situasi semakin sulit ketika giliran Kunigami menjadi striker. Meski berhasil menciptakan ruang untuk melepaskan tendangan keras dengan keahliannya, tembakan tersebut malah berhasil diblok oleh pertahanan lawan, di mana tim Z menemui kebuntuan di 10 menit awal pertandingan. Melihat permainan lawan, Isagi mulai menyadari ada sesuatu yang janggal. Kemudian ia memperhatikan bahwa Hibiki yang seharusnya menjadi ancaman utama tampak tidak aktif dan hanya mengamati di saat timnya terus diserang. Kecurigaan ini pun membuat Isagi semakin yakin bahwa tim Y memiliki rencana tersembunyi yang sedang mereka jalankan. Pertandingan berlanjut dengan tim Y memanfaatkan umpan panjang yang diterima sempurna oleh Hibiki di lini depan. Berhadapan langsung dengan Lemon, Hibiki tidak menyia-nyiakan kesempatan dan berhasil mencetak gol, kemudian membawa tim Y unggul 1-0. Meskipun tertinggal, tim Z tetap percaya pada strategi awal mereka dan melanjutkan pola permainan yang sama. Namun, tim Y yang sudah unggul mulai fokus bertahan dan mendominasi penguasaan bola, sehingga membuat tim Z kesulitan untuk menciptakan peluang. Strategi ini pun terbukti efektif karena tim Z gagal memanfaatkan banyak kesempatan untuk mencetak sebuah gol. Menjelang akhir babak pertama, pemain tim Z mulai berselisih tentang strategi yang tidak berjalan sesuai harapan. Di satu sisi, mereka sangat membutuhkan sebuah gol untuk menyamakan kedudukan. Di sisi lain, menyerang secara agresif berisiko membuka peluang bagi lawan untuk mencetak gol tambahan. Lalu Chigiri menyarankan agar tim mengubah taktik di babak kedua dengan memusatkan serangan pada Bachira dan Kunigami, yang sudah terbukti cukup merepotkan tim Y. Kwon menilai perubahan taktik di tengah pertandingan sangat beresiko dan bisa berujung pada kekalahan lebih besar. Di saat babak kedua dimulai, tim Z menunjukkan perkembangan dengan menempatkan Gagamaru di lini depan. Isagi yang bermain di sisi sayap, kemudian memberikan umpan silang yang hampir menghasilkan gol melalui Gagamaru. Namun, Isagi tiba-tiba merasakan ancaman dari salah satu pemain lawan di belakangnya. Setelah menganalisis situasi, Isagi pun menyadari bahwa ancaman utama tim Y bukanlah Hibiki, melainkan sosok bernama Nico yang ternyata berperan sebagai playmaker utama. Kemudian, Isagi segera bergerak cepat dan berhasil merebut bola dari sosok Nico. Isagi kemudian melesatkan tembakan keras ke gawang lawan, namun tendangnya berhasil dihalau oleh Nico. Meski demikian, Gagamaru dengan mengorbankan tubuhnya yang membentur tiang gawang, berhasil mencetak sebuah gol untuk menyamakan kedudukan. Saat giliran Naruhaya menjadi striker, sebuah kesalahan terjadi ketika bola berhasil diintersep oleh tim Y. Isagi kembali menunjukkan instingnya dengan memotong umpan yang ditujukan kepada Nico, yaitu pemain kunci permainan lawan.
Ketika Igarashi mengingatkan bahwa giliran Isagi sebagai striker telah tiba, dan kemudian Isagi memilih untuk tetap pada posisinya. Lalu ia meminta Naruhaya tetap berada di lini serang. Ia pun menyadari bahwa mempertahankan keseimbangan tim lebih penting daripada memaksakan dirinya maju sebagai seorang striker. Keputusan Isagi untuk fokus mematikan pergerakan Nico ternyata sangatlah efektif. Nico pun mulai merasa terganggu oleh kehadiran Isagi yang terus-menerus membatasi ruang geraknya. Meski demikian, Nico tetap menunjukkan ketenangannya, percaya pada kemampuannya membaca situasi dan mengkoordinasi permainan untuk mempertahankan kendali bagi tim Y. Di menit-menit akhir pertandingan, ketika tim Z kesulitan menciptakan peluang serangan, pemain-pemainnya maju bersama untuk merebut bola dari lawan. Namun, situasi tersebut justru dimanfaatkan tim Y untuk melancarkan serangan balik dengan semua pemain mereka. Kepanikan mulai melanda tim Z saat Nico berhasil membawa bola ke hadapan dan berhadapan 1 lawan 1 dengan Lemon. Namun secara mengejutkan, Isagi pun muncul dan berhasil merebut bola yang akan diarahkan Nico kepada rekannya. Yang mana aksi heroik tersebut membuat semua orang terkejut, karena Isagi mampu membaca pergerakan Nico dengan sangat tepat di depan gawang. Tak berhenti di situ, Isagi segera mengirimkan umpan akurat kepada Kunigami. Meskipun mendapatkan pengawalan ketat, Kunigami berhasil meneruskan bola ke Bachira, yang kemudian mengirimkan umpan sempurna kembali kepada Isagi. Dengan keyakinan yang terpancar jelas di wajahnya, Isagi melakukan tembakan yang akurat dan mencetak gol. Kemudian, ia mengamankan kemenangan dramatis tim Z di detik-detik terakhir pertandingan. Gol spektakuler Isagi memastikan kemenangan tim Z atas tim Y dengan skor yang sangat dramatis, di mana setelah pertandingan usai, tim Z merayakan kemenangan mereka dengan berbagi makanan dan menukarkan poin hadiah gol dengan 2 stik yang mereka makan bersama-sama. Dalam perayaan tersebut, para pemain mulai membicarakan momen gol Isagi. Mereka kemudian memuji peran Isagi sebagai penyelamat tim di saat krusial. Namun, Isagi sendiri mengaku tidak sepenuhnya memahami apa yang terjadi saat ia mencetak sebuah gol. Ia pun merasa semua yang ia lakukan hanyalah hasil dari insting tanpa ia sadari sepenuhnya. Mendengar pengakuan Isagi, Kunigami berpendapat bahwa kemampuan spesial Isagi mungkin adalah penciuman terhadap peluang gol di lapangan. Sementara itu, di ruang kontrol, Ego menerima kedatangan Andri yang menanyakan perkembangan proyek Blue Lock. Andri pun menyampaikan bahwa para petinggi mulai menuntut laporan mengenai progres proyek tersebut karena waktu laporan sudah hampir mendekati tenggat. Ego pun menjelaskan bahwa seleksi pertama akan mulai memanas setelah pertandingan ini, karena para pemain di Blue Lock perlahan telah menemukan senjata atau keahlian unik mereka masing-masing dalam permainan. Di waktu istirahat, Isagi pun terlihat sulit tidur. Ia terus memikirkan momen luar biasa saat ia mencetak gol penentu kemenangan melawan tim Y. Perasaan itu begitu mendalam, karena ia tidak pernah mengalami hal serupa sebelumnya. Ia pun kemudian pergi ke ruang monitor untuk meninjau ulang pertandingan tersebut. Tanpa diduga, Isagi bertemu Chigiri yang juga tidak bisa tidur. Ketika menyaksikan kembali gol Isagi, Chigiri menyebutnya sebagai momen terbaik dan sangat menginspirasi. Namun, Isagi sendiri masih bingung mengenai apa sebenarnya senjata yang ia miliki. Meski tampil luar biasa saat melawan tim Y, ia merasa pesimis tentang kemampuannya untuk mengulang permainan sebaik itu di pertandingan berikutnya. Isagi menganggap bahwa semua hal yang terjadi di lapangan hanyalah hasil kebetulan belaka. Namun, Chigiri memiliki pandangan yang berbeda, sebagai pemain bertahan yang memiliki pandangan luas atas permainan. Chigiri pun berpendapat bahwa kemampuan Isagi sebenarnya adalah spatial perception, yaitu kemampuan untuk memiliki penglihatan yang sangat luas, seperti kamera yang memantau lapangan dari atas. Lalu Chigiri menjelaskan bahwa dengan kemampuan ini, Isagi dapat mengambil keputusan yang tepat, seperti saat dirinya memilih untuk memfokuskan perhatian pada Nico. Jika Isagi mampu memaksimalkan kemampuan ini, dia pun berpotensi menjadi pemain paling berbahaya di lapangan. Mendengar pendapat tersebut, Isagi merasa berterima kasih kepada Chigiri. Namun, saat Isagi bertanya tentang senjata yang dimiliki Chigiri, ia pun malah enggan mengungkapkannya. Chigiri hanya menyebutkan bahwa senjata tersebut pernah hampir memaksanya untuk berhenti bermain sepak bola setelah mengalami cedera ligamen. Chigiri pun melanjutkan dengan mengatakan bahwa alasan sebenarnya ia bergabung dengan Blue Lock adalah untuk menemukan alasan yang cukup kuat dan berhenti bermain sepak bola. Namun, setelah melihat gol spektakuler yang dicetak oleh Isagi, ia pun merasa seolah menemukan alasan yang selama ini ia cari. Hingga kemudian pernyataan itu memicu perdebatan antara Isagi dan Chigiri, dengan keduanya bersikeras pada pandangan mereka masing-masing. Di sela-sela waktu latihan, Ego tiba-tiba memberikan pengumuman tentang klasemen sementara di Gedung 5 dalam seleksi pertemuan Blue Lock. Tim V berhasil memuncaki klasemen setelah meraih 2 kemenangan dalam 2 laga terakhir, sementara tim-tim lain memiliki poin yang sama setelah bermain 2 atau 3 kali. Ego juga memperbarui peringkat individu pemain dan menempatkan Isagi di peringkat teratas dalam tim Z.
Yang mana keputusan itu tidak mengejutkan mengingat penampilan luar biasa Isagi di pertandingan sebelumnya. Lalu Ego menjelaskan bahwa menemukan senjata unik setiap pemain adalah langkah pertama untuk menjadi seorang striker yang hebat. Namun, langkah berikutnya adalah memoles dan mengembangkan senjata tersebut menjadi lebih efektif. Penjelasan Ego membuat Isagi mulai memikirkan cara untuk memoles kemampuan spatial perception-nya. Dia memutuskan untuk melatih stamina-nya dengan berlari agar dapat mendukung kemampuan tersebut. Melihat tekad Isagi, teman-temannya secara spontan ikut berlatih bersamanya dan kemudian menjadikan Isagi sebagai teladan dan inspirasi bagi tim untuk terus berkembang. Setelah itu, para pemain tim Z berkumpul untuk menganalisis strategi yang tepat guna menghadapi tim W di pertandingan berikutnya. Mereka mengetahui bahwa tim B hanya kalah 1 kali dari tim V, tetapi berhasil mengalahkan tim X dengan skor telak 4-1. Diskusi strategi ini menjadi langkah penting bagi mereka untuk menghadapi tantangan yang semakin berat di pertandingan berikutnya. Lemon pun menjelaskan bahwa dalam tim W terdapat 2 pemain kunci yang selalu menjadi tulang punggung tim mereka, yakni Wanima bersaudara, di mana kemampuan mereka terletak pada kombinasi umpan pendek mematikan yang seringkali menyulitkan lawan. Dan untuk mengalahkan tim W, tim Z harus berhasil mengunci pergerakan dari 2 pemain kunci ini. Beberapa saat kemudian, Kwon tiba setelah lama berada di kamar mandi. Lalu Kwon menyarankan untuk menggunakan strategi dengan menempatkan 3 striker sekaligus di depan agar tidak memakan waktu terlalu lama saat melakukan rotasi pemain. Seperti yang terjadi di pertandingan sebelumnya. Dan kemudian, semua pemain setuju dengan strategi yang diusulkan oleh Kwon tersebut. Pada akhirnya, pertandingan antara tim W dan tim Z dimulai. Seperti yang diprediksi Lemon, pergerakan cepat dan lincah dari Wanima bersaudara membuat para pemain tim Z kesulitan. Mereka terlihat kesulitan menghadapi kombinasi umpan 1-2 yang dimainkan dengan sangat baik. Bahkan, Chigiri yang memiliki masa lalu buruk dengan keduanya tak mampu menghentikan pergerakan mereka. Namun, di tengah kesulitan tersebut, Isagi yang bertugas sebagai bek secara mengejutkan berhasil merebut bola dengan tackle kerasnya. Dan melalui serangan balik cepat, tiba-tiba Kwon berhasil memanfaatkan umpan panjang dari sosok Igarashi dan mencetak gol pertama. Saat kick-off dimulai lagi, Wanima bersaudara yang terlihat murung dan kehilangan fokus kemudian memberi kesempatan pada Kunigami untuk merebut bola. Hal ini pun lagi-lagi dimanfaatkan oleh Kwon yang kembali mencetak gol kedua untuk tim Z. Dominasi tim Z terus berlanjut di babak pertama ketika Naruhaya dilanggar di sisi kanan dan kemudian tim Z mendapatkan kesempatan untuk melakukan tendangan bebas. Bachira yang mengambil tendangan bebas kemudian mengarahkan bola ke Kwon yang tidak dijaga di depan gawang. Lagi-lagi Kwon berhasil mencetak gol ketiganya dan membawa tim Z unggul 3-0 di akhir babak pertama. Sementara itu, di ruang kontrol, Ego tampak tidak puas dengan penampilan daripada tim Z. Berpindah di ruang ganti, seluruh pemain tim Z memuji penampilan luar biasa Kwon. Kemudian ia mengapresiasi taktik dan strategi yang diterapkannya. Hal itu juga meningkatkan kepercayaan diri mereka terhadapnya. Begitu babak kedua dimulai, aliran permainan tim Z berubah secara drastis, yang mana tim W berhasil merebut bola dari Kwon dengan begitu mudah. Dan kesalahan itu langsung dimanfaatkan untuk melakukan serangan balik cepat yang berujung pada gol pertama bagi tim W. Setelah kejadian tersebut, Kwon lagi-lagi membuat sebuah kesalahan dengan memberikan umpan lemah pada Isagi, yang kemudian dimanfaatkan oleh Wanima bersaudara untuk mencetak gol kedua mereka. Di mana kelalaian ini membuat Raichi sangat marah pada Kwon yang dianggap telah membuat kesalahan fatal. Kwon kemudian merespon kemarahan Raichi dengan meminta maaf atas tindakan cerobohnya, di mana permintaan maaf tersebut membuat seluruh anggota tim Z tak punya pilihan selain memaafkannya. Namun, di saat yang sama, Isagi malah melihat Kwon menyeringai dengan ekspresi yang mencurigakan, seolah-olah ia mengkhianati timnya sendiri. Hal itu pun kemudian membuat Isagi terkejut karena sulit dipercaya bahwa Kwon yang selama ini menjadi panutan mereka ternyata telah berkhianat. Meski demikian, Isagi berusaha berpikir positif dan menganggap semua itu hanyalah imajinasinya saja. Dan ketika giliran Isagi, Kunigami, dan Bachira menjadi striker, pergerakan mereka dengan mudah diantisipasi oleh pemain tim lawan. Seolah-olah, semua strategi yang dirancang tim Z telah bocor ke tangan tim W. Bahkan untuk ketiga kalinya, Kwon melakukan kesalahan yang berujung pada kebobolan gawang tim Z. Di mana situasi ini pun membuat Isagi semakin yakin bahwa Kwon sengaja memberi peluang kepada tim lawan untuk mencetak sebuah gol. Yang mana kesadaran Isagi ini pun diperkuat oleh pengakuan si kembar Wanima, dan kemudian menjelaskan bahwa Kwon telah membocorkan seluruh taktik tim Z kepada mereka sebagai imbalan atas kesempatan Kwon mencetak hat-trick dalam pertandingan melawan tim Z. Bahkan tanpa rasa bersalah, Kwon mengakui pengkhianatannya secara terang-terangan dan memilih bergabung dengan tim W. Ia juga menjelaskan bahwa tindakannya semata-mata untuk memastikan dirinya lolos sendiri, meskipun harus mengorbankan rekan-rekannya.
Dengan bergabungnya Kwon ke tim W, tim Z harus menghadapi situasi sulit melawan 12 pemain tim lawan. Bahkan di penghujung babak kedua, kelicikan Kwon kembali membuat tim Z kebobolan hingga memperparah kondisi mereka. Setelah pengkhianatan Kwon terhadap tim Z, situasi menjadi sangat sulit. Meski sebelumnya Kwon mencetak 3 gol untuk timnya, aksinya justru membuat tim Z tertinggal 4-3. Perasaan para pemain tim Z bercampur aduk antara kemarahan dan frustasi. Harapan untuk melangkah ke tahap berikutnya tampak mulai pudar. Isagi dengan tekad membalas perbuatan Kwon mencoba langsung menyerang pertahanan lawan. Namun, gerakannya mendapat penjagaan ketat dari duo Wanima, dan hal itu membuat bola kembali direbut oleh Kwon yang kini bermain untuk tim lawan. Dalam serangan balik cepat, Wanima bersaudara berhasil lolos dan berhadapan 1-1 dengan Lemon, di mana dengan tendangan keras, Wanima pun mencoba mencetak gol. Namun, Lemon berhasil menepis bola. Dengan semangat, Lemon berteriak kepada rekan-rekannya agar segera mengamankan bola liar, di mana ia menegaskan bahwa meskipun mereka mungkin tidak menang, setidaknya mereka harus berjuang untuk hasil imbang demi peluang lolos ke tahap selanjutnya. Sayangnya, bola liar yang menuju Chigiri justru kembali direbut oleh Wanima yang bergerak lebih cepat lagi. Raichi frustrasi melihat Chigiri yang nampak tidak serius menjaga bola, di mana keadaan ini mencerminkan keputusasaan Chigiri yang sedang terjebak dalam konflik batinnya. Melalui kilas balik, terungkap bahwa sebelum bergabung dengan Blue Lock, Chigiri dan duo Wanima pernah berada dalam satu tim di SMA Regitsu. Saat itu, Wanima bersaudara dikenal sebagai senior arogan yang haus penghormatan. Namun, mereka pada akhirnya dibungkam setelah kalah dari Chigiri dalam duel perebutan bola. Bahkan, Chigiri yang luar biasa membuat pelatih menjadikannya pusat formasi dan menggantikan Wanima bersaudara. Sejak usia 6 tahun, bakat Chigiri sudah menonjol dan sepak bola menjadi bagian penting dalam hidupnya. Ia percaya dirinya mampu menjadi striker terbaik di dunia pada saat itu. Namun, mimpi itu hancur ketika ia mengalami cedera ACL dalam sebuah pertandingan. Dokter memperingatkan bahwa jika cedera serupa terulang, karirnya sebagai pemain sepak bola akan berada dalam bahaya besar. Ketakutan Chigiri bukan hanya pada risiko cedera ulang, tetapi juga pada kehilangan identitasnya sebagai pelari tercepat di lapangan. Hal ini pun membuatnya terjebak dalam keputusasaan, hingga nyaris menyerah pada sepak bola yang sangat dicintainya. Kembali ke lapangan, para pemain tim Z tetap bermain dengan semangat pantang menyerah, terutama sosok Isagi Yoichi. Meskipun taktik mereka telah terbongkar dan menghadapi provokasi dari tim lawan, Isagi tidak berhenti mencari cara untuk membongkar pertahanan musuh. Bahkan, di babak perpanjangan waktu, ia terus berjuang menciptakan sebuah peluang untuk mengejar ketertinggalan. Dalam upayanya, Isagi dengan penuh determinasi merebut bola dari Chigiri yang sedang menguasai bola. Di mana tindakan Isagi ini memicu kenangan Chigiri tentang dirinya di masa lalu yang memiliki semangat serupa. Hal tersebut kemudian membangkitkan kembali gairah Chigiri untuk bermain sepak bola, mengingatkan dirinya untuk tidak menyerah pada sepak bola dunia yang ia cintai. Merasa terinspirasi oleh Isagi, Chigiri menemukan kembali kepercayaan dirinya dan berlari ke arah pertahanan lawan, di mana pergerakan ini langsung memicu kemampuan Isagi untuk mencium bau gol. Tanpa ragu, Isagi memberikan umpan panjang yang awalnya tampak tidak berguna. Namun, ketika semua orang mengira kemenangan sudah pasti milik tim W, Chigiri dengan kecepatannya berhasil mengejar bola, melewati beberapa pemain lawan, dan menggiringnya hingga berhadapan 1-1 dengan sosok kiper. Dengan aksi heroiknya, Chigiri pun kemudian mencetak sebuah gol yang menyelamatkan tim Z dari kekalahan. Gol tersebut disambut dengan sorak-sorai para pemain tim Z yang memuji usaha luar biasa sosok Chigiri. Sedangkan di sisi lain, Kwon sang pengkhianat justru dihajar habis-habisan oleh tim lawan karena dianggap menyembunyikan kemampuan Chigiri selama pertandingan. Kekacauan ini hampir memicu pertikaian antara kedua tim, namun Kwon memilih melarikan diri dan memperlihatkan betapa buruknya sikapnya sepanjang kompetisi. Setelah pertandingan, saat tim Z sedang berjalan bersama, mereka melihat Kwon mencoba membujuk calon lawan mereka yaitu tim V untuk bekerja sama. Namun, usaha itu ditolak mentah-mentah oleh pemain tim V yang menganggap tawaran tersebut tidak ada gunanya. Tim V dengan percaya diri menyatakan bahwa mereka akan dengan mudah mengalahkan tim Z yang mereka nilai sebagai tim terlemah. Ucapan tersebut kemudian memicu semangat Isagi dan timnya. Dengan penuh keyakinan, mereka mendekati tim V dan menyatakan bahwa tim Z akan membuktikan diri sebagai pemenang di pertandingan terakhir seleksi pertama Blue Lock. Setelah itu, para pemain tim Z mengadakan musyawarah untuk menyusun strategi menghadapi tim V. Mereka juga mengetahui hasil imbang antara tim W dan tim Y di pertandingan lain, yang membuka peluang bagi tim Z untuk lolos seleksi.
Saat ini, tim Z berada di peringkat ketiga klasemen dan harapan mereka untuk maju ke tahap berikutnya kembali hidup. Mereka masih memiliki peluang untuk lolos jika berhasil mengalahkan tim V, tim yang belum terkalahkan sepanjang seleksi pertama. Lemon kemudian menyebutkan bahwa tim V memiliki 3 pemain kunci yang menjadi penentu kesuksesan mereka, yaitu Zantetsu dan pencetak gol terbanyak saat ini bernama Nagi Seishiro. Lemon pun memperingatkan bahwa jika tim Z gagal menghentikan ketiga pemain tersebut, kemenangan akan menjadi sesuatu yang mustahil untuk diraih. Dalam sebuah kilas balik, terlihat masa lalu Ryo Mikage. Sebagai anak dari keluarga kaya raya, Ryo selalu mendapatkan apapun yang ia inginkan. Di mana suatu hari, saat menyaksikan siaran langsung Piala Dunia, ia pun mulai terpikat dan bertekad untuk menjadi juara dunia suatu hari nanti. Meskipun menghadapi tekanan dari ayahnya yang menginginkannya meneruskan perusahaan keluarga Mikage, Ryo tetap teguh pada mimpinya menjadi pemain sepak bola profesional. Titik terang muncul ketika ia bertemu Nagi di sekolah. Meskipun pada awalnya Nagi dikenal sebagai sosok yang malas, Ryo meyakini bahwa dengan bakat Nagi, mereka bisa bersama-sama mewujudkan impian untuk meraih gelar juara dunia. Kembali ke masa sekarang, para pemain tim Z masih bersitegang dengan Kwon, yang menolak bekerja sama dan justru mengharapkan kekalahan mereka melawan tim V. Kwon pun merasa yakin jika dirinya tetap akan lolos ke tahap berikutnya berkat 3 gol yang ia cetak dalam pertandingan melawan tim V sebelumnya. Di tengah ketegangan, Ego tiba-tiba muncul di layar monitor untuk memberikan evaluasi tentang kemajuan tim Z. Ego pun menyatakan bahwa permainan bagus mereka melawan tim-tim kuat selama ini hanyalah kebetulan saja. Ia menekankan bahwa hal terpenting bagi seorang striker hebat adalah kemampuan mencetak banyak gol untuk membawa tim menuju kemenangan. Ego juga menantang mereka semua untuk terus berevolusi, mengingat bahwa pertandingan selalu dipenuhi kejutan yang sulit diprediksi. Ego juga mengumumkan peringkat terbaru di tim Z, dengan Kwon berada di posisi teratas. Namun, ia pun menyebut Kwon sebagai striker terburuk di fasilitas tersebut. Yang mana pengkhianatan dan sikap tidak sportifnya tidak mencerminkan karakter seorang striker sejati yang telah dicari Ego. Ucapan Ego kemudian memicu Isagi untuk terus berkembang agar mampu mengalahkan tim V yang selama ini meremehkan dirinya. Dengan tekad baru, Isagi mendatangi tempat latihan tim X untuk meminta bantuan Baro, sang pencetak gol terbanyak dengan 10 gol. Pada awalnya Baro bersikap kasar terhadap Isagi, namun setelah mendengar perasaan Isagi secara tersirat, Baro pun menyetujui untuk bertanding 1-on-1 dengannya. Dengan mudah, Baro menunjukkan keahliannya, berhasil mendribel dan mengecoh Isagi untuk mencetak gol dari jarak 23 meter. Tak hanya sekali, ia melakukannya untuk kedua kalinya di posisi yang sama, dan menunjukkan kemampuan luar biasanya sebagai seorang pencetak gol. Di samping itu, Isagi yang tidak mau menyerah mulai menganalisis permainan Baro. Sesuai dengan saran Ego sebelumnya, ia menyadari bahwa kunci untuk menghentikan Baro adalah dengan memarkir area tembaknya. Dengan penuh keyakinan, Isagi mencoba menghentikan Baro. Namun, saat Baro membawa bola dan menembak lagi, meskipun analisis Isagi benar, ia salah memperhitungkan jarak tembakan Baro yang ternyata mencapai 27 meter, dan kemudian gol pun tercipta lagi. Meskipun kalah, Isagi merasa puas karena telah mempelajari formula yang digunakan Baro untuk mencetak sebuah gol. Ia bahkan berterima kasih pada Baro atas pelajaran tersebut. Malam harinya, saat beristirahat, Isagi terus memikirkan cara menggabungkan kemampuannya dalam spatial perception dengan apa yang telah ia pelajari dari gaya permainan Baro. Terlihat raut wajahnya yang tampak tegang saat memikirkan pertandingan melawan tim V yang semakin dekat. Keesokan paginya, sebelum pertandingan dimulai, para pemain tim Z menyusun strategi untuk menghadapi tim V. Mereka memutuskan untuk menggunakan formasi bertahan dengan menempatkan Kunigami, Gagamaru, dan Chigiri sebagai striker, serta 5 pemain di garis pertahanan. Strategi ini mengandalkan teknik parkir bus sembari menunggu peluang melakukan serangan balik cepat. Dengan hanya 10 pemain di lapangan, strategi ini dianggap sebagai pendekatan terbaik yang bisa mereka gunakan. Pertandingan penentu bagi tim Z pun dimulai. Sesuai rencana, mereka tampil disiplin, memotong aliran bola yang mengarah ke Nagi di lini depan. Melalui serangan balik cepat, mereka pun berhasil meloloskan Bachira yang memberikan umpan jauh pada Gagamaru. Di mana dengan kemampuannya, Gagamaru menyundul bola yang datang ke arahnya. Tetapi, bola hanya membentur mister gawang saja. Meskipun gagal, momen tersebut meningkatkan kepercayaan diri para pemain tim Z. Di sisi lain, Ryo yang tidak ingin kalah setelah melihat permainan tim Z, segera meminta Nagi untuk meniru strategi mereka. Tanpa ragu, Ryo yang menguasai bola mengirimkan umpan lambung ke arah Nagi di depan. Meskipun bola datang dengan kecepatan tinggi, Nagi mampu mengontrolnya dengan sempurna dan menyelesaikannya menjadi sebuah gol.
Kemampuan tim V meniru taktik tim Z dengan hasil yang luar biasa mengejutkan para pemain tim Z, membuat mereka semakin sadar akan tantangan besar di depan mereka. Melihat keterampilan luar biasa Nagi yang mampu mengontrol bola di tengah hadangan dua pemain sekaligus, Isagi mulai meragukan peluang tim Z untuk mengalahkan tim V, di mana kombinasi sempurna antara Reo dan Nagi dengan mudah menembus pertahanan tim Z dan memberikan keunggulan signifikan bagi lawan. Saat laga dilanjutkan, tim Z mencoba menyerang melalui Kunigami, di mana dengan kemampuan tendangan kerasnya dari jarak 28 meter, ia bersiap menembak. Namun, tiba-tiba saja Reo berhasil merebut bola dari Kunigami, lalu langsung memulai serangan balik yang diakhiri dengan umpan akurat pada Nagi. Untuk kedua kalinya, Nagi menunjukkan kontrol bola yang luar biasa, di mana kali ini dengan menempatkan bola di atas kepalanya sebelum mencetak gol spektakuler dan kemudian menambah keunggulan tim V menjadi 2-0. Keunggulan tersebut semakin menghancurkan kepercayaan diri pemain tim Z. Ketika mereka mencoba memanfaatkan kecepatan Shigiri dalam membangun serangan, Zantetsu berhasil menghadangnya. Bahkan, serangan balik cepat tim V kembali membuahkan hasil ketika tendangan keras Zantetsu menembus gawang Lemon dan membuat skor menjadi 3-0. Para pemain tim Z kemudian mulai kehilangan semangat seolah harapan untuk memenangkan pertandingan telah pupus. Di tengah rasa frustasi, Bachira justru semakin bersemangat, di mana dengan keyakinan penuh, ia merasa bahwa mereka harus melampaui batas kemampuan mereka untuk melakukan sesuatu yang di luar nalar. Terlihat jika monster dalam diri Bachira terus mendorongnya untuk tidak menyerah. Yang mana saat pertandingan dimulai kembali, Bachira pun menunjukkan aksi luar biasa. Dengan dribble berkelas ala Messi, ia melewati beberapa pemain lawan termasuk Reo dan Zantetsu. Dan kemudian mengakhiri aksinya dengan tendangan freestyle yang memukau. Hingga Bachira berhasil mencetak gol untuk tim Z dan mengubah kedudukan menjadi 3-1. Gol tersebut pun menjadi pemicu semangat bagi seluruh pemain tim Z, yang mana harapan mereka untuk membalikan keadaan kembali terbuka setelah melihat Bachira berhasil melampaui batasannya. Lalu, kendali permainan pun mulai berpihak pada tim Z. Meski tim V terus melancarkan serangan, mereka kesulitan saat Reo dijaga ketat oleh Raichi. Bahkan, ketika Reo berhasil mengumpan bola pada Zantetsu, Shigiri yang memarkirnya berhasil menjangkau kecepatan Zantetsu hingga menghentikan upaya tersebut. Bahkan, saat Nagi mencoba melakukan tembakan, Igarashi menunjukkan semangat juangnya dengan memblok bola menggunakan wajahnya sendiri. Hingga bola pun terjatuh ke kaki Bachira, si Messi kecil dan mungil. Tanpa membuang waktu, Bachira langsung mengirimkan umpan pada Kunigami di depan. Meski sempat ragu apakah ia harus menggiring bola atau menembak untuk melampaui batasnya seperti Bachira, teriakan penuh semangat dari sosok Isagi Yoichi membuat Kunigami bereaksi spontan. Tanpa keraguan, Kunigami langsung melepaskan tendangan jarak jauh yang berada di luar jangkauan tembaknya. Dengan fokus pada bagian tengah bola, tendangannya menghasilkan efek berbelok yang mengecoki perlawan saat mencoba menepisnya. Hingga gol tersebut sukses memperkecil selisih skor menjadi 3-2 dan membangkitkan semangat tim Z. Di ruang ganti, pemain tim V terlihat sedang merancang strategi baru untuk mempertahankan keunggulan mereka di babak kedua. Keberhasilan tim Z di babak pertama membuat mereka semakin waspada terhadap permainan lawan. Sementara itu, rasa percaya diri tim Z terus meningkat berkat 2 gol yang berhasil mereka cetak. Namun, Isagi tampak kebingungan, merasa ragu dengan kemampuannya sendiri untuk menciptakan gol seperti yang telah dilakukan oleh Bachira dan Kunigami. Isagi masih berusaha memahami bagaimana ia dapat berevolusi sesuai dengan formula yang diajarkan oleh Jinpachi Ego. Kebingungan tersebut mendorongnya untuk merenungkan peran dan potensi dirinya di lapangan. Ketika babak kedua dimulai, tim Z kembali menunjukkan tekanan pada tim V melalui umpan-umpan akurat. Gagamaru nyaris mencetak gol, namun tendangannya berhasil dihalau oleh Zantetsu. Hingga bola rebound jatuh di kaki Isagi, namun ia gagal memanfaatkan peluang tersebut. Walau demikian, kegagalannya tidak menyurutkan semangat tim Z termasuk dirinya sendiri. Sembari terus memikirkan kegagalannya, Isagi mulai memahami bahwa kunci sukses adalah mengambil keputusan yang tepat pada momen-momen krusial. Ia menyadari bahwa dengan kemampuan membaca permainannya, ia harus lebih percaya diri dalam membantu serangan dan menciptakan peluang, di mana pemahaman ini menjadi titik awal kebangkitannya. Lalu, Jinpachi Ego menjelaskan bahwa tujuan sebenarnya dari pertandingan antara tim lemah dan tim kuat bukan untuk menunjukkan kekuatan fisik, tetapi untuk memicu kebangkitan mental para pemain. Kebangkitan yang dimaksud adalah kesadaran penuh akan identitas dan potensi diri masing-masing pemain. Kembali ke lapangan, Reo yang terus dijaga ketat oleh Raichi pada akhirnya kehilangan kesabaran. Kemudian amarahnya pun memuncak setelah diprovokasi dan ia melakukan sebuah pelanggaran. Hingga insiden tersebut memberikan peluang bagi tim Z untuk melakukan serangan melalui tendangan bebas.
Raichi tanpa ragu mengambil tendangan bebas dan mengarahkan bola ke Chigiri yang berada di depan. Dengan kecepatannya, Chigiri pun berhasil menggiring bola melewati beberapa pemain lawan. Meskipun menghadapi hadangan ketat, ia berhasil membuka ruang untuk melepaskan tembakan keras yang tak terbendung. Hingga bola pun melesat ke gawang lawan dan mengubah skor menjadi imbang 3-3. Seketika, Kwon pun dibuat terkejut melihat tim Z berhasil menyamakan kedudukan. Hal ini sungguh di luar dugaannya, mengingat sebelumnya ia menilai tim Z sebagai tim yang paling lemah di Blue Lock. Namun, dengan hanya 10 pemain saja, tim Z malah mampu memberikan perlawanan sengit terhadap tim terkuat saat ini. Hingga kepanikan mulai merasukinya dan mulai membayangkan kemungkinan timnya akan menang dari tim V yang begitu kuat. Sehingga hal itu akan memperburuk peluangnya untuk lolos ke tahap berikutnya. Di sisi lain, tim V menghadapi kendala, terutama Reo yang sulit mengalirkan serangan akibat pengawasan ketat dari sosok Raichi. Raichi pun berhasil memutus jalur operan menuju Nagi dan Zantetsu sebagai tonggak penyerangan lini depan tim V, di mana hal itu membuat Reo merasa bingung menentukan langkah selanjutnya. Menyadari jika situasi ini semakin menegangkan, Nagi kemudian mengambil inisiatif dan segera memimpin pola serangan. Dengan keterampilan individu yang luar biasa dan teknik halusnya yang begitu lanyah, membuat ia berhasil menerobos pertahanan tim Z hingga mengacaukannya. Dalam satu momen, Zantetsu mengirimkan umpan sempurna yang diterima Nagi dengan kontrol brilian yang kemudian diakhiri dengan sebuah gol, lalu membuat tim V kembali unggul menjadi 4-3. Seketika, gol ini membuat Isagi merenung, di mana ia menyadari bahwa strategi menyerang tim Z justru memberi momentum bagi Nagi yang malah berevolusi. Sehingga itu malah semakin menyulitkan mereka. Di mana dengan sisa waktu 15 menit saja, tim Z harus mencetak 2 gol untuk menang dan melanjutkan ke babak berikutnya. Karena itu, kemudian para pemain sempat merancang sebuah strategi bertahan sambil menunggu peluang serangan balik yang tepat. Tetapi, pada saat itu, Raichi malah menolak rencana itu. Dengan tegas, ia bertekad untuk terus menyerang, mengingat peran mereka semua sebagai striker di sana. Mendengar perkataan Raichi tersebut kemudian memotivasi tim Z untuk kembali bersemangat dan memenangkan pertandingan itu. Singkat waktu, setelah pertandingan dilanjutkan, Chigiri memanfaatkan kecepatannya untuk menembus pertahanan lawan. Meskipun pada akhirnya tendangannya ditepis kiper musuh, lalu bola liar berhasil dimanfaatkan Kunigami hingga menjadikan sebuah gol penyama kedudukan sementara antara tim Z dan tim V, yaitu skor 4-4 imbang. Hal ini berarti kedua tim tersebut sama kuatnya, meskipun masing-masing tim memiliki penggendong yang berbeda. Walau tim Z nampak bermain apik dengan seluruh pemain yang ada di lapangan, tetapi kenyataannya tim V hanya mengandalkan 3 pemain utama mereka yang bisa menjebol pertahanan lawan. Itu juga berarti menunjukkan seberapa kuatnya level 3 pemain andalan dari tim V tersebut. Lalu, di momen ini kemudian membuat Isagi menyadari bahwa situasi di lapangan sesuai dengan simulasi yang ada di otaknya. Dan keyakinan tumbuh dalam dirinya bahwa ia juga mampu mencetak gol pada laga ini. Sementara itu, si kocak Kwon malah dilanda kebimbangan. Sebelumnya ia merasa aman dengan posisinya sebagai pencetak gol terbanyak, tetapi situasi telah berubah setelah Kunigami melampaui rekornya. Dalam kilas balik cepat, terungkap bahwa Kwon pernah menjadi pemimpin ambisius yang membangun tim sepak bola sekolahnya dari nol. Namun, ambisinya menuju kejuaraan nasional dianggap berlebihan oleh rekan-rekannya, sehingga ia pun mulai kehilangan kepercayaan pada orang lain. Dan hal itulah yang membuatnya berlaku demikian dan berlaku jahat di dalam lapangan. Kembali ke lapangan, Nagi menunjukkan aksi luar biasa dengan menghentikan bola menggunakan punggung dan mengecoh Isagi. Ketika Nagi bersiap melakukan tendangan keras, Kwon pun melakukan tindakan heroik dengan melanggarnya demi mencegah kebobolan Nagi. Di mana aksi ini kemudian membuatnya mendapat kartu merah, mengancam peluangnya untuk lolos ke tahap selanjutnya. Walau demikian, Kwon mulai mempercayai rekan-rekannya lagi dan memotivasi mereka untuk memenangkan pertandingan. Di mana pada momen terakhir pertandingan, Reo melakukan tendangan bebas yang mengarah ke sudut atas gawang. Namun Lemon dengan sigap menepis bola itu dan kebandrungan di depan gawang berhasil diatasi oleh blokiran Gagamaru, sehingga bola yang dibuang kemudian diterima oleh Isagi di depan, yang kemudian memulai serangan balik di menit-menit terakhir pertandingan. Isagi, sang tokoh utama kita yang telah mendapatkan bola, kemudian segera memulai serangan balik untuk tim Z. Saat melihat Isagi menguasai bola, Reo terlihat begitu panik dan meminta rekan-rekannya mundur untuk mengantisipasi serangan tersebut.
Sementara itu, Isagi berusaha menjadi penghubung serangan dengan memanfaatkan kekuatan para penyerang andalan tim Z. Namun, saat mendapat tekanan dari Reo, lalu Isagi segera mengoper bola ke Bachira di sisi kanan. Dengan kelincahannya, Bachira si pemilik monster naga bonar nan sangar bergerak menembus pertahanan lawan melalui dribble cepat ala Messi. Bahkan saat hendak di sliding, Bachira berhasil mengirim umpan pada Chigiri di sisi lain. Namun, upaya kombinasi Chigiri dan Kunigami untuk menciptakan peluang justru terhenti oleh tackle keras dari Zantatsu. Di saat bola hampir keluar lapangan, Raichi dengan aksi heroiknya berhasil mengamankan bola dan memberikan kesempatan lain bagi tim Z untuk menciptakan momen. Lalu Raichi kemudian menendang bola ke arah Bachira yang bersiap memberikan umpan ke depan gawang. Isagi yang telah memprediksi pergerakan lawan langsung bergerak menuju ruang kosong di depan. Bachira yang memahami maksud Isagi itu pun langsung saja mengirimkan umpan sempurna padanya. Akan tetapi, saat Isagi merasa yakin akan mencetak sebuah gol, tiba-tiba saja Nagi muncul dari belakang untuk menggagalkan peluang tersebut dengan fokusnya yang membuat Nagi terlihat berbeda dari biasanya. Dalam momen singkat, Isagi menyadari jika dirinya harus melakukan kontrol bola. Hal itu malah akan memberikan waktu bagi Nagi untuk memblokir tendangannya. Momen tersebut membuat Isagi kembali mengingat pada gol pertamanya yang ia ciptakan melalui sebuah tendangan voli tanpa melakukan kontrol bola terlebih dahulu, hingga kemudian menciptakan sebuah poin. Tanpa ragu, Isagi melakukan tendangan langsung ke arah gawang dengan begitu keras, sehingga hal itu pun membuat sang kiper kewalahan akan sebuah lesatan bola cepat hingga pada akhirnya. Poin tersebut pada akhirnya memastikan kemenangan dramatis tim Z dengan skor akhir 5-4, yang mana tim Z berhasil melakukan sebuah comeback. Kemenangan ini membuat Kwon yang sebelumnya menjadi penyelamat tim karena telah melakukan pelanggaran pada momen kritis, kemudian kembali diterima oleh rekan-rekannya meskipun harus menerima sebuah anteman dari rekannya sebagai tanda jika tim mereka kini kembali utuh. Dengan selesainya pertandingan seleksi tahap pertama di Gedung 5 Fasilitas Blue Lock, dinyatakan jika tim yang lolos ke tahap kedua adalah tim V dan tim Z yang mendapatkan poin paling banyak. Selain itu, terdapat 3 pemain individu juga yang dinyatakan lolos sebagai pencetak gol terbanyak, dan salah satunya adalah kakak dari si kembar Wanima. Pada malam harinya, tim Z pun merayakan kemenangan, di mana di sana Isagi dan Bachira bertemu Nico di kafetaria. Nico pun mengakui bahwa kekalahannya dari Isagi sebelumnya menjadi pemicu kebangkitannya untuk bertahan di Blue Lock bagi dirinya sendiri. Bahkan, Nico sendiri mulai menganggap Isagi sebagai rivalnya dan bertekad mengalahkannya di lain waktu. Dengan percaya diri, Isagi pun menerima tantangan tersebut, yang mana ia merasa yakin bahwa Isagi selaku tokoh utama tak akan kalah dari siapapun demi mencapai impiannya sebagai striker terbaik dan mencapai puncak dunia. Namun, di sisi lain Isagi menyadari bahwa gol-golnya tidak hanya menginspirasi pemain seperti Nico, tetapi juga menghancurkan mimpi pemain lain yang gagal melanjutkan perjalanan mereka di Blue Lock. Tetapi juga menghancurkan mimpi pemain lain yang gagal melanjutkan perjalanan mereka di fasilitas Blue Lock. Singkat waktu, Ego terlihat mengumumkan bahwa sebelum melanjutkan ke tahap kedua, semua pemain wajib menjalani sebuah latihan fisik intensif tanpa menyentuh bola terlebih dahulu. Yang mana latihan ini dirancang untuk mendorong para pemain meningkatkan kemampuan fisik mereka. Selama 10 hari latihan keras tersebut, terlihat jika para pemain masih tetap bersemangat. Hingga di hari terakhir, mereka terkejut mendapati bahwa pemain-pemain yang sebelumnya tereliminasi ternyata masih berada di fasilitas yang sama. Ego mengungkapkan bahwa semua cerita tentang tim lain hanyalah bagian dari rencana untuk memotivasi para pemain agar mendorong diri mereka melewati batas maksimal dari potensi individu masing-masing. Di mana strategi ini terbukti efektif, mengingat semua pemain telah berkembang pesat. Contohnya, sosok Chigiri yang sebelumnya tak bisa melepaskan diri dari belenggu rantai yang mengikatnya. Dan tentu saja, sang tokoh utama kita yang memiliki perkembangan signifikan melalui pola pikirnya di lapangan. Ego kemudian menjelaskan bahwa seleksi tahap kedua akan terdiri dari 5 tahapan tes individu, di mana pemain yang berhasil melewati seleksi ini akan berkesempatan mengikuti pelatihan bersama para pemain kelas dunia. Dan salah satu bintang yang diperkenalkan adalah sosok Ito Shirin yang menunjukkan kemampuan tendangan akuratnya, hingga membuat semua orang terkesan, termasuk tim Z sendiri. Meski sempat merasa gugup, para pemain kembali termotivasi saat mengenang kemenangan mereka melawan tim V sebelumnya. Lalu, Isagi tanpa ragu melangkah ke ruangan seleksi kedua, mengikuti jejak Ito Shirin sebagai pemain terkuat di fasilitas Blue Lock saat ini. Dengan itu, perjalanan baru pun dimulai bagi Isagi untuk menjadi striker terhebat dunia melalui fasilitas yang saat ini ia pijaki. Di dalam ruangan seleksi kedua, tiba-tiba saja muncul sebuah hologram bernama Blue Lockman bersama bola yang langsung diarahkan pada masing-masing pemain di dalam sana.
Dalam seleksi tahap pertama ini, Isagi ditugaskan mencetak 100 gol ke gawang Blue Lockman dalam waktu 90 menit. Diketahui, jika seleksi ini dirancang untuk melatih kemampuan para pemain dalam mencetak gol di area penalti dengan ruang yang semakin sempit. Pada saat itu, para pemain dituntut berpikir dengan cepat lalu menilai situasi dan menaklukkan Blue Lockman yang berperan sebagai kiper dengan kemampuan tinggi. Meskipun pada awalnya Isagi nampak kesulitan mencetak gol para sosok EI berkemampuan tinggi, namun dengan kemampuan membaca situasi dan arah bola yang ia miliki, Isagi mulai memanfaatkan tendangan langsungnya untuk mencetak gol-gol yang akan membuatnya lolos ke tahap selanjutnya. Sementara itu, diketahui melalui percakapan antara Andre dan Jinpachi Ego bahwa hologram Blue Lockman dilengkapi sebuah microchip dan kecerdasan buatan. Mereka menggunakan data-data dari kiper-kiper kelas dunia, yang mana teknologi ini diketahui dikembangkan oleh fasilitas pelatihan di Jerman dan memakan anggaran sangat besar bagi fasilitas mereka. Akan tetapi, Ego meyakini hal ini akan mendorong evolusi bagi para pemain yang ia didik di fasilitas Blue Lock yang ia rancang untuk mencapai puncak dunia. Seiring bertambahnya gol Isagi, tingkat kesulitan seleksi terus meningkat, yang mana bola ditembakkan secara acak dengan kecepatan tinggi. Bahkan jumlah hologram yang ada pun mulai bertambah satu demi satu. Lalu, hal itu pun membuat Isagi harus memaksimalkan kemampuannya. Dalam situasi ini, Isagi pun kemudian menyadari bahwa semua gol sebelumnya tercipta berkat dukungan rekan-rekannya seperti Bachira, Kunigami, Chigiri, dan lainnya. Namun kali ini, ia harus mencetak gol secara individu, yang menggambarkan jika sosok striker harus bisa mencetak sebuah gol secara egois. Alih-alih merasa frustasi dengan beban berat, tantangan ini memotivasi Isagi untuk menganalisis pergerakan kiper dan bek hologram, serta mengukur arah dan kekuatan bola yang akan datang. Berkat analisisnya tersebut, Isagi pun mulai berhasil mencetak sebuah gol ke pojok atas gawang dengan tendangan andalannya. Bersamaan dengan itu, rasa semangatnya untuk terus berkembang mulai muncul. Di sisi lain, melihat kemajuan sosok Isagi Yoichi membuat si cantik Anri memuji perkembangan Isagi yang begitu pesat dalam fasilitas Blue Lock. Di sampingnya, Ego pun hanya terdiam sembari memantau pergerakan para pemain yang sedang melakukan tes individu masing-masing. Singkat waktu, pada tahap selanjutnya, para pemain diminta membentuk sebuah tim beranggotakan 3 orang. Terlihat pada awalnya Isagi merasa bimbang karena tidak banyak mengenal pemain lain, kecuali Ryo dan Nagi. Namun, Bachira yang juga lolos muncul dan langsung mengajak Isagi bergabung untuk membentuk sebuah tim. Saat mereka mencari anggota ketiga, Nagi tiba-tiba saja datang dan meninggalkan Ryo. Lalu, Nagi pun memohon untuk bergabung dengan tim Isagi karena merasa jika bermain bersama Isagi akan lebih menyenangkan. Selain itu, jika dengan Isagi, Nagi akan berkembang lebih pesat dari sebelumnya. Meskipun Ryo keberatan, Nagi tetap teguh pada keputusannya untuk menjajaki jalan baru baginya, yang mana pada akhirnya tim baru terbentuk yang berisikan Isagi, Bachira, dan Nagi, yang mana tim itu terlihat begitu kuat. Sementara itu, Kunigami dan Chigiri yang juga telah menyelesaikan seleksi pertama dan memasuki ruang tunggu tahap selanjutnya, merasa kecewa saat mengetahui jika Isagi dan Bachira telah melangkah lebih dulu tanpa menunggu mereka. Sehingga hal itu pun memacu tekad mereka untuk segera membentuk tim dan menghadapi tantangan berikutnya, bahkan berjanji mengalahkan Isagi nantinya. Dalam seleksi berikutnya, para pemain diharapkan pada pertandingan minigame 3 lawan 3, yang mana tim yang mencetak 5 gol terlebih dahulu berhak merekrut 1 pemain dari tim lawan. Lalu, tim yang kalah akan kembali ke pertandingan 2 lawan 2 hingga bisa membentuk tim lengkap beranggotakan 5 orang. Pada saat itu, Isagi diharapkan pada pilihan melawan tim terkuat yang dipimpin Ito Shirin atau menunggu lawan yang lebih mudah. Namun, melihat semangat Rin untuk mengalahkan kakaknya bernama Ito Shisai yang menjadi pemain harapan bagi Jepang, pada saat itu juga, Isagi pun mulai terinspirasi oleh motivasinya yang berdekat mengalahkan pemain kuat. Dengan penuh semangat, Isagi kemudian menantang tim Rin yang mana ia berharap bisa merekrutnya ke dalam tim di masa depan. Terlihat keegoisan Isagi yang nampak besar karena ia telah berani menantang pemain terkuat di fasilitas Blue Lock saat ini.